Latar belakang saya dari M, saya dulu Dari M itu maksudnya dari Muslim ya, Bu? ya sholat, melakoni doa yang saya tidak mengerti awalnya, gerak saya dibatasi dulu waktu saya di Muslim. Apapun yang perempuan kerjakan itu aurat, dari suaranya, gitu kan, dari dia keluarnya. Kalau kita keluar, setan itu langsung menggerumuni. Oh, Gitu kan? Kenapa kalau si ya. laki-laki itu bisa bebas? Kalau perempuan diperbolehkan nggak, Bu, punya suami lebih dari satu? Tidak diperbolehkan. Oh, Tidak. cuma laki-laki saja yang diperbolehkan punya istri banyak. Iya, suara mesti harus di luar muhrim. Saya tidak bisa bicara lantang. Dosa enggak ya saya mengeluarkan suara bukan selain muhrim, bukan mengeluarkan suara apa, Bu? Suara itu kan menurut Muslim itu kan aurat juga. Perempuan kalau keluar, kalau bukan sama suaminya tidak boleh. Kalau mengobrol sama laki-laki lain selain suami tidak boleh. Kalau dilanggar apa akibatnya, Bu? Disiko itu apa maksudnya, Bu? Di mandi suci. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyaksikan kesaksian botol ya dari para murtadin odong-odong ini. Nah, di sini kita tidak habis pikir ya. Setiap hari kita disuguhkan dengan kesaksian-kesaksian yang sebenarnya menunjukkan serta mempermalukan diri mereka sendiri ya, dengan mencoba memberikan citra buruk terhadap ajaran Islam. Padahal mereka sendiri tidak paham dan tidak mengerti tentang bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Namun mereka terus berusaha ya, memberikan seakan-akan mereka dahulunya adalah Muslim yang benar-benar yang orang Muslim beriman ya, tapi nyatanya berdasarkan cerita yang mereka sampaikan tidak sedikit pun menggambarkan orang tersebut berasal dari Islam dahulunya ya. Malahan ini kalau kita perhatikan ini adalah kadal ya, kafir dari lahir. Nah, begitu juga pada kesaksian yang disuguhkan oleh si Manuk Bulu ini ya. Dia mengaku bahwa di Islam dahulu hidupnya terkekang sebagai perempuan karena diatur dengan banyak aturan-aturan agama dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menurut dia tidak adil untuk dirinya. Nah, di sini kita sudah paham dan mengerti bahwa itu sudah cukup menunjukkan bahwa orang tersebut bukanlah dari Islam dahulunya. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Dan begitu juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Latar belakang saya dari M, saya dulu. Dari M itu maksudnya dari Muslim ya, Bu?
Ya, dari Ya, Muslim. jadi Ya, biar jelas Bu, supaya dan orang yang jelas. dengar tahu gitu. Ya, lanjut Bu. Latar belakang saya dari Muslim. Saya dulu tidak merasa sukacita, tidak merasa damai sejahtera waktu saya dari Muslim. Rasa was-was saya, gitu kan, rasa beban saya tuh merasa berat, gitu kan. Saya melakoni sholat, melakoni doa yang saya tidak mengerti awalnya. Gerak saya dibatasi dulu waktu saya di Muslim. Gerak si wanita ini dibatasi. Makanya saya merasa kok Allah itu merasa memihak, kok perempuan ini merasa dibatasi dari geraknya, dari suaranya. Saya merasa dalam hati saya kok berat jadi perempuan ini, gitu kan. Makanya saya Maksudnya gimana awalnya Bu geraknya? Maksudnya gimana geraknya dibatasi Bu? karena kan semua itu aurat. Kalau dari aurat, apapun yang perempuan kerjakan itu aurat, dari suaranya, gitu kan, dari dia keluarnya. Kalau kita keluar, setan itu langsung menggurumuni, gitu kan, dari ajaran saya dari Muslim. Makanya saya kalau keluar rumah apa Bu? setan langsung menggurumuni, gitu kan, langsung. Jadi langsung dikerumuni setan kalau misalnya keluar rumah. Anda itu keliru. Anda belajar di mana ya? Mengelabui orang. Makanya saya merasa terbebani dengan aturan-aturan yang dari Muslim itu, aturan-aturan yang merasa berat buat saya. Hati saya tidak menerima, gitu kan. Kenapa kalau si laki-laki itu bisa bebas, dia mau keluar mau gimana pun, gitu kan. Dari aturan dia harus mempunyai istri, gitu kan. Dia harus mempunyai istri banyak. Hati saya kecil, saya tidak menerima, gitu kan. Saya bergumul terus. Kalau perempuan diperbolehkan nggak Bu punya suami lebih dari satu? Tidak diperbolehkan. Cuma laki-laki saja yang diperbolehkan punya istri banyak. Iya. Kok Tuhan tidak adil, gitu kan. Allah tidak adil buat saya. Saya merasa ke Allah merasa mau berontak, gitu kan. Kok perempuan seperti ini, gitu kan. Hanya saya suka bertanya sama suami, kalau iya suami bisa boleh memperistrikan 2 lebih dari 3, gitu kan. Kalau istri kenapa tidak bisa, gitu kan. Jawaban suami juga kan bingung. Belum, kalau istri solehah gimana? Kalau istri solehah ntar katanya jadi ratunya bidadari, ya tetap aja hati kecil mah sakit, gitu kan. Makanya saya tidak nerima sedikit, hati kecil tidak nerima, walaupun sesoleh apapun perempuan pasti hatinya sakit. Di dalam Tuhan kan tidak boleh menyakiti. Saya juga tahu Allah tidak boleh menyakiti sesama manusia, sesama umatnya. Kita harus belajar baik. Tapi dengan aturan ini saya jadi pertanyaan, kok dari aturan Muslim seperti ini saya harus berpakaian yang mesti pakai kerudung besar kan, suara mesti harus di luar muhrim. Saya tidak bisa bicara lantang. Terus saya juga ngerasa kok seperti ini, gitu kan. Saya menolak banget waktu itu. Kalau di agama
Kristen tidak boleh. Kita kan tadinya dua, jadi satu. Tidak boleh dia harus mempunyai istri banyak. Kalau satu, yang dua itu jadi satu, kita harus jadi satu. Satu pemahaman, satu pemikiran, satu hati. Walaupun kita dua jiwa, tapi kita satu hati. Nah itu, saya terbuka hati saya waktu Pak Gembala saya itu bercerita, inilah gitu kan. Terus masalah perempuan yang tidak dibatasi tidak ada di Injil. Dia membuka ayat itu, tidak mengorek-ngorek perempuan untuk dibatasi apa dia untuk keluar seperti apa, tidak. Cuma inilah pemikiran saya, inilah agama yang saya cari dulu. Dengan apa? Dengan apa? Dia mengeluarkan apa sih namanya? Mengeluarkan firman-firman yang bagus gitu kan. Ini bagus gitu. Menurut Mama ini bagus. Waktu itu suami saya bercerita, makanya ayah tuh pernah ketemu sama Bapak Gembala, katanya. Waktu itu dia pernah cerita kesaksian bapaknya sama. Puji syukur saya tidak merasa untuk diperdebat masalah untuk apa beda pindah keyakinan, saya tidak. Makanya ini menurut saya inilah bagus. Merasa mengalami dibatasi, mengalami tertekan dengan aturan-aturan yang apa? Yang ada. Jadi yang ada dulu. Ya. Terus Ya. bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Menyikapi. Kan dulu Ibu belum mengerti, Ibu belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Ibu masih di iman yang lama. Nah, waktu Ibu merasa tertekan seperti misalnya keluar rumah sudah istilahnya dikerumuni, didekatin sama apa tadi, setan ya? Iya. Nah, itu bagaimana sikap Ibu pada waktu itu? Bagaimana sikap saya menolak. Ibu? Menolak. Sikap menolak. Saya kok seperti ini gitu kan? Kok merasa perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, merasa terbebani saja. Saya tidak merasa bebas, gitu kan? Tidak merasa bebas, saya merasa tertekan, pemikiran saya terus jelek terus, gitu kan? Tidak terbuka lah untuk mau bergumul sama seseorang tuh, mau berbicara sama seseorang tuh, saya berpikir dulu apa ini dosa enggak ya saya mengeluarkan suara bukan selain muhrim. Bukan mengeluarkan suara apa, Bu? Berbicara gitu kan, mau nyaut juga, orang mau bertanya juga, saya suka berpikir apa saya dosa, apa tidak, karena kan dibatasi. Suara itu kan menurut Muslim itu kan aurat juga. Oh, itu aurat. Itu diajarkan oleh Ustadz apa ada tertulis di dalam buku, Bu? Dalam kitab? Itu kan dalam, nggak tahu saya, cuma saya dari suami. Suami kan dia belajar huruj itu, dulu kan suami merasa dibatasi. Belajar huruj selama 9 bulan. Dia yang menyampaikan semua kepada saya. Perempuan harus tutup aurat, perempuan kalau keluar, kalau bukan sama suaminya tidak boleh, kalau mengobrol sama laki-laki lain selain suami tidak boleh. Jadi saya dibatasi. Kalau dilanggar apa akibatnya, Bu? Ya kalau dilanggar akibatnya dosa saya sama Allah. Saya melanggar ajaran-ajaran itu.
9 tahun. Hmm. Makanya saya sudah mengenal Isa, ini saya puji Tuhan, saya merasa gimana ya, rasa tekanan batin saya tuh bebas, enggak bilang sama Bapak Gembala, pengusaha itu, saya pengen disiko sama anak saya perempuan yang kedua itu, yang 16 tahun. Disiko itu apa maksudnya, Bu? Dimandi suci. Dimandi suci kan, Bapak. Dari situ saya ketenangan hati, saya ketenangan pikiran, jiwa, semua saya merasa tenang. Oh, dibaptis maksudnya? Iya, dibaptis. Makanya saya sudah merasakan itu, saya sukacita di dalamnya. Damai sejahtera saya merasakan pribadi. Diri saya sendiri pribadi. Tidak ada pemikiran seperti apa, saya sudah mengenal Tuhan. Yesus, saya tidak merasa ragu-ragu lagi, inilah Tuhan saya yang sebenarnya. Doktrin atau pemahaman tentang keislaman Ibu seperti apa? Apakah sama atau berbeda dengan dulu? Sama, cuma ada perbedaannya gini. Waktu kecil kan saya tidak untuk dikhususkan berkerudung sama orang tua, tidak. Cuma dia mengajarkan sholat 5 waktu, gitu kan. Perempuan yang sudah balik harus pakai kerudung, cuma orang tua saya tidak untuk memaksa kalau saya berkerudung, cuma dari sholat itu saya harus tidak boleh tertinggal kan. Kalau kita mau sesuatu, kita harus sholat tahajud, kan? Harus sholat malam itu, kan? Saya lakukan, cuma di situ saya tidak merasa damai. Nah, saudaraku semuanya, sungguh sangat menggelikan ya apa yang diceritakan oleh perempuan yang mengaku murtad ini, padahal kadal ya, kafir dari lahir. Dan ini sebenarnya memalukan ya bagi diri mereka sendiri, karena apa yang mereka coba jelaskan tentang Islam, padahal mereka tidak mengerti apapun bagaimana hukum-hukum di dalam Islam ya, terutama sekali batasan-batasan aurat untuk seorang perempuan. Dan tadi dia mengatakan bahwa suara pun dikatakan aurat, dan berbicara dengan laki-laki selain suaminya sendiri itu juga dilarang dan adalah dosa. Nah, ini tentu bagi kita umat muslim hanya akan menjadi bahan lelucon ya, bahan ketawa ya, karena apa yang disampaikan oleh perempuan ini secara keseluruhan tidak ada sama sekali aturan-aturan yang seperti yang disebutkannya tersebut. Dan yang lebih konyolnya lagi, yang sebagai penampil murtadin odong-odong ini ya, juga tidak kalah gobloknya ya, karena mengiyakan, mengaminkan seakan-akan apa yang disampaikan oleh perempuan tersebut benar adanya. Padahal inilah kebodohan mereka yang sesungguhnya, karena mereka tidak mengetahui apapun tentang apa yang mereka bicarakan, namun masih saja terus melakukan hal yang sama, dan justru ini akan semakin memperburuk serta mempermalukan diri mereka sendiri. Dan bagi kita sebagai umat muslim, ini tidak akan pernah berpengaruh kepada kita sebagai umat muslim ya, malah justru sebaliknya kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang berusaha untuk meniru serta mengaku-ngaku berasal dari muslim ya, padahal
sedikit pun tidak ada yang mencirikan bahwa mereka itu berasal dari Islam sebelumnya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mungkin orang ini tidak merasa ya dengan apa yang dia lakukan, karena justru kita sebagai umat muslim akan ketawa melihat tampilan-tampilan serta kesaksian yang selalu disuguhkan setiap hari ya oleh si pengepul murtadin odong-odong ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.